warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IMTV? Jumpa lagi dengan saya Din Rahma Abadia dalam program Mutiara Ramadan. Perlu diketahui Sobat bahwasannya program Mutiara Ramadan ini merupakan program kerjasama dengan PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan. Baik, kali ini kita bersama Nyai Hajah Nurul Hidayati. Apa kabar Nyai? Baik. Alhamdulillah sehat. Semoga Sobat IMTV juga yang ada di sana dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Baik Sobat, tema kita kali ini yakni tanda-tanda orang yang beruntung. Wah, tentunya teman-teman di sana, sobat-sobat IMTV, generasi milenial, bahkan ibu-ibu muslimat ingin tahu nih siapa saja yang termasuk orang-orang yang beruntung. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya kita langsung mendengarkan penjelasan dari Ibu Nyai Hajah Nurul Hidayati. Dipersilahkan Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'du. Sahabat pemirsa IMTV yang berbahagia di mana Anda berada, mudah-mudahan semua yang telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga muslimat NU yang ada di Kabupaten Pamekasan mudah-mudahan sempat melihat IMTV yang ada di channel YouTube IMTV. Baik Nyai, terkait dengan tema kita ini cukup menarik sekali. Pasti banyak di sana generasi-generasi muda, bahkan ibu-ibu muslimat yang ingin tahu Nyai, siapa sih tanda-tanda orang yang beruntung? Siapa sih orang-orang yang beruntung? Seperti itu Nyai, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Iya Mbak. Sini saya akan mengutip sedikit ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatus sya'ada arba'atu asya'a. Nah, ini tanda-tanda orang beruntung itu ada empat. Satu yaitu birrul walidaini. Sedangkan birrul walidaini itu di dalam bulan puasa. Kalau kita sekarang bulan puasa, kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, ini ada tulisan, saya menemukan tulisan di sini. Waman birra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrullahi ta'ala birahmatin wa ana kafilu fil jannah. Kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita di dalam bulan Ramadan, kita akan mendapatkan nanti melihat adat Allah birahmatin kelaban canreng madhur kelaban dengan mendapatkan rahmat Allah, wa ana kafilu itu nanggung Allah masuk ke dalam surga. Jadi sangat sempurna sekali ya Nyai. Tapi bukan birrul walidain ini bukan hanya nanti di bulan Ramadan saja, tapi setiap harinya kita itu harus berbuat baiklah kepada orang tua, karena orang tua itu surga. Jadi surga yang kelihatan ya. Berarti tidak hanya harus di Ramadan, melainkan di luar Ramadan kita juga harus baik terhadap orang tua. Namun latihannya mungkin bisa di Ramadan. Di Ramadan lebih baik, mungkin lebih banyak pahala. Karena memang di Ramadannya yang seperti saya ketahui katanya apa-apa pahala bakal dilipat gandakan seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kita semua jadi anak yang berbakti dan bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itu penting. Nah di sini. Terus birrul walidain ini ada pembahasan lagi, itu ada 4. Kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua, ini nomor 1, ini akan dipanjangkan umurnya. Nah, ya. Terus yang nomor 2 itu nanti ketika sudah berkeluarga akan mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Pas yang nomor 3 itu menjadikan atau tebusan dosa yang besar. Saya nomor 4 Kak. Yang nomor 4 itu
akan digampangkan masuk ke dalam surga. Jadi ada 4 ya, Nyai. Iya, Yang pertama tadi diberikan panjang umur juga salah satunya ya, Nyai. Iya, Panjang umur juga, nanti juga yang terakhir diberikan anak yang keturunan yang soleh dan solehah. Yang nomor 3 itu bisa menebus dosa kita yang besar, dan yang nomor 4 itu digampangkan masuk ke dalam surga. Namun memang Nyai, kita itu terkadang berbuat baik kepada orang tua, sebaik-baik apapun itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua ya, Nyai. Iya. Bisa lanjut? Ya, bisa. Tadi saya bilang apa itu tanda-tanda orang yang beruntung ada 4. Sekarang saya jelaskan yang nomor 2 adalah bangun. Yang nomor 2 adalah bangun malam. Apa bangun malam itu? Ya kita itu. Saya ingin tahu juga bangun malam. Soalnya anak muda zaman sekarang bukan hanya bangun malam, ya tidurnya biasanya juga malam. Jadi mereka juga bangun. Namun mungkin bangun di sini berbeda ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Bangun malam untuk kita sholat. Mendekat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dalam sholat malam kita, doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Mungkin yang punya dosa seperti saya ini ya, kita mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, Allah itu mengampuni dosa. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita bulan yang penuh maghfirah ya. Mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi bangun malam di sini kita beribadah ya. Beribadah, bukan lihat story. Bukan lihat drakor Iya. anak zaman Tapi sekarang. ini di sini tuh bangun malam kita sujud kepada Allah dan kita mohon kepada Allah, berzikir kita kepada Allah, belajar mendekat kita kepada Allah dan Rasulnya. Bisa dengan diisi sholat tahajud. Iya, ada sholat hajat, ada sholat tasbih di situ. Ya, ngaji Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan kita itu memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran diturunkan pas pada tanggal 17 bulan Ramadan. Mana kita itu di sini diperbanyak membaca Al-Quran. Siapnya. Lanjut. Ya, yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 di sini punya akhlakul karimah. Orang yang beruntung punya Berakhlakul karimah. Memang penting akhlakul karimah itu. Orang cantik tapi tidak punya akhlakul karimah. Orang kaya tidak punya akhlakul. Apa artinya kaya? Apa artinya cantik kalau kita tidak punya akhlakul karimah? Nomor 1, Kanjeng Nabi yang tersohor itu akhlaknya. Yang tersohor akhlaknya. Ketika Kanjeng Nabi itu mau ke masjid diludahi, Kanjeng Nabi tidak marah. Ketika ke masjid lagi diludahin, tidak marah. Kok ketiga kali yang meludahin itu tidak ada, dicari sama Rasulullah. Kemana orang yang tiap hari ngasih permen sama saya, kok sekarang nggak ngasih, kemana? Akhirnya, oh Kanjeng itu orangnya sakit, malah dicari sama ya, sakit. Gara-gara akhlak Rasulullah, orang yang meludahi itu akhirnya bisa masuk Islam. Ya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita itu bisa mengikuti atau meniru tingkah laku Rasulullah SAW. Bahkan saya juga pernah mendengarnya beberapa cerita yang mengatakan ketika Rasulullah SAW itu dijahati oleh orang-orang kafir, beliau itu malah mendoakan ya, Nyai. Berbeda ceritanya dengan orang zaman sekarang yang kebanyakan dijahatin malah jahat balik, itu nggak boleh ya, Nyai, seperti itu. Iya. Membalas. Tapi kalau Kanjeng Nabi tidak membalas, malah didoakan. Iya, benar sekali, Masya Allah. Contohnya ketika Kanjeng Nabi ketika sujud di masjid, kan ada yang ngasih kotoran. Siti Fatimah lari. Orang itu yang mau saya cari, jangan. Itu orangnya tidak tahu. Andai kata tahu saya, mungkin orang itu tidak seperti itu. Biarlah orang itu seperti nanti anak cucunya tidak mungkin seperti itu. Masya Allah sekali. Iya. Berbicara punya akhlak kayaknya, memang untuk saat ini tuh yang diperlukan yang pertama itu memang akhlak. Bahkan untuk seperti di perkuliahan, itu dosen-dosen juga mengatakan akhlak itu utama. Percuma kalian pintar namun akhlak kalian itu tidak ada. Iya. Dan sekalinya. Pas yang nomor 4 itu cinta kepada orang soleh.
Cinta kepada orang soleh seperti para ulama. Ada yang mengatakan siapa yang tidak pernah sowan atau tidak pernah bertemu selama 40 hari kepada orang ulama, maka hatinya mati katanya. Jadi kita itu mendekat kepada orang ulama biar kita mendapat barokahnya. Kalau kata orang muda habis aja habis cak noreng mutura ya. Di sini katanya orang Jawa sowan ya. Mudah-mudahan ketika kita sowan kepada orang alim atau ulama itu dikasih doa, didoain. Mudah-mudahan juga anak cucu ya kita yang menyentuh tadi jadi orang yang soleh dan solihah. Amin. Ya. Jadi dapat juga barokahnya ya, Nyai. Karena orang-orang soleh ini orang-orang ahli agama, ketika kita doakan insya Allah doanya terkabul. Iya, terkabul. Amin. Ini cinta kepada orang soleh ini terkadang membuat para penonton, para generasi milenial ini bertanya-tanya, Nyai, ini maksudnya cinta orang solehnya ini orang cantik, orang ganteng yang soleh kita cintain, kita pacarin apa gimana, Nyai? Bukan kita pacarin. Bukan gitu ya, Nyai. Jangan salah paham, teman-teman. Kita cinta kepada orang soleh itu meniru tingkah lakunya orang soleh. Jangan malah pacaran. Mentang-mentang soleh malah mau dipacarin, ya. Jangan gitu ya sobat-sobat. Jadi ketika kita bertemu dengan orang soleh, sebisa mungkin kita meniru yang mereka lakukan. Mereka ibadah, sholat 5 waktu, ikuti juga ya, seperti itu ya. Wow, jadi sudah semua ya, Nyai, dipaparkan oleh Nyai 4 tanda-tanda orang yang beruntung. Kali ini saya ingin menanyakan tips saja, Nyai. Untuk yang pertama saya ingin bertanya tipsnya, Nyai, untuk generasi milenial agar terbiasa bangun malam untuk sholat tahajud, itu gimana, Nyai? Kalau saya dulu masih di pondok sudah diterbiasakan itu bangun malam. Memang berat sekali bangun malam, apalagi anak muda ya, itu memang berat kalau tidak terbiasa. Kalau saya memang mulai dari mondok tadi yang sering itu sholat malam sampai sekarang. Apalagi kalau sampai tidak melakukan seakan-akan punya hutang gitu loh. Jadi kalau kita sudah istiqomah sholat malam, enak rasanya, sudah terbiasa. Sepertinya ada yang membangunin. Kalau jam 1 sudah bangun. Ya bukan bangun lihat HP atau story, tapi langsung kita ke jeding, ke kamar mandi, langsung kita wudhu pas sholat itu sampai. Jadi memang untuk sekarang gangguannya HP ya. Terkadang kita terbangun cuma karena ingin melihat HP. Kalau sholat malam itu apa itu? Seakan-akan kan sunyi, seakan-akan kita cuman sama Allah berdua. Baik sobat, setelah tadi kita diberikan tips ya oleh Nyai terkait bagaimana agar kita terbiasa bangun malam untuk beribadah, kali ini saya juga ingin menanyakan satu pertanyaan lagi ya, Nyai. Ini terkait, ini untuk ibu-ibu muslimat ya. Mungkin ibu-ibu muslimat di sana ada yang kebingungan bagaimana sih, Nyai, cara mendidik, membiasakan anak sejak dini agar terbiasa memiliki akhlakul karimah, gimana, Nyai? Ya diajarin apa itu, ketika masih kecil diajarin kalau ketemu orang tua ayo salaman kayak gitu. Itu dibelajarin bahasa kata orang Madura, bahasa halus ya, bahasa halusnya. Kalau saya memang orang Jawa, di anak saya nggak ada yang bisa bosoh Madura, tapi bahasa Indonesia gitu ya. Tapi sekarang ya juga diselingi dengan bahasa Madura, bosonya yang halus gitu. Mulai dari kecil sudah diterbiasakan tuh akhlak, diajari akhlak, ditata sopan santun. Kalau ada orang tua harus mengendap, harus salaman, acabis kadang. Itu tutur katanya kita memberikan contoh yang baik biar anak itu ikut. Bukan hanya disuruh, tapi kita harus memberikan contoh biar anak kita itu niru. Nah, sepertinya sekarang gini, ayo kamu sholat, tapi orang tuanya nggak sholat. Jadi harus memberikan contoh dulu. Nah, ketika kita sudah memberikan contoh, oh orang tua saya itu sudah sholat, akhirnya anak-anak kita itu bisa mengikuti seperti itu. Tapi terkadang, Nyai, kalau anak-anak masih umur 7 tahun itu kadang 7 tahun ke bawah itu kadang masih sedikit menguji emosinya ibu-ibu muslimat yang ada di sana ya, Nyai. Itu ketika mereka salah atau mungkin kurang baik perlakuannya, itu kita sebagai ibu-ibu itu harus gimana, Nyai? Ya
bukan harus mukul ya. Kita harus sabar mendidik anak ya. Memang ibu itu madrasah katanya, harus dididik di mana anak itu bisa menurut ya, maksud saya. Iya. Tidak langsung dimarahin gini, dikasih pengarahan. Kalau gini kalau ini begini, kalau ini begitu, tidak langsung dimarahin gitu. Iya. Gitu, ya. Karena kadang apa-apa yang diajarkan secara halus itu akan lebih mudah untuk diterima oleh anak-anak lagi ya. Iya. Soalnya anak sekarang itu nggak sama dengan anak yang dulu. Benar. Benar ya. Iya. Kalau dulu dipanggil uminya atau itu menundukkan kepala. Iya. Tapi kalau sekarang dipanggil tuh tidak dengarin, lihat HP. Kalau anak sekarang bilang tunggu dulu. Malah kadang mereka yang marah karena diganggu main game. Benar sekali Nyai. Jadi juga sarannya mungkin untuk anak-anak ya Nyai, agar lebih mengerti ketika dipanggil orang tuanya mungkin langsung berangkat, jangan tunggu-tunggu, karena orang tua itu harus kita ikutin segala apa yang mereka disuruh seperti ini harus ikutin. Iya. Baik, sobat-sobat IWM-TV, ibu-ibu muslimat, setelah tadi kita mendengarkan secara langsung terkait tanda-tanda orang yang beruntung, di sana juga Nyai memberikan tips-tips untuk anak milenial, bahkan untuk ibu-ibu muslimat. Tidak terasa ya Nyai, kita sudah kurang lebih 20 menit menemani sobat-sobat IWM-TV dan ibu-ibu muslimat. Terima kasih Nyai atas ilmu, semoga dapat diimplementasikan baik bagi saya sendiri dan juga para pemirsa di sana. Baik Nyai, sebelum kita pamit Nyai, karena di sini kita punya tagline ketika saya mengatakan Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada ilahi. Bisa lagi Nyai bareng-bareng ya Nyai, lebih kompak lagi teman-teman. Oke. Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada ilahi. Masya Allah. Terima kasih Nyai. Sama-sama. Saya Rahma Abadiah pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube channel IMTV dan ikuti kami di laman Instagram IMTV_IAIN Madura. Dan juga jangan lupa ikuti FB PC Muslimat NU Pamekasan. Terima kasih untuk sobat-sobat IMTV, ibu-ibu muslimat yang sudah setia. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.